Bagaimana hukumnya jika seorang dalam kondisi meninggal dunia punya hutang dan keluarga tidak bisa melunasi karena belum ada uang, ya. Yang pertama adalah kita bisa mendatangi orang yang diutangi tadi untuk bagaimana kalau diikhlaskan, gitu ya. Bagaimana kalau mengikhlaskannya, insya Allah menjadi pahala, gitu ya. Tetapi ketika orang yang mengutang ini kok nggak ikhlas, artinya belum nggak terima, ya, belum ridho. Kalau diikhlaskan, ya tetap ini masih dihukumi sebagai hutang. Maka masih dihukumi sebagai hutang, ya. Untuk itu kita sampaikan, ya, kepada yang bersangkutan bahwa ya nanti sambil dibayar pelan-pelan, dicicil dan seterusnya, ya. Nah, yang kedua, nah ini ngapunten nggih Bapak Ibu. Dalam hal masalah utang piutang bagi orang yang meninggal, ini sebenarnya kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya hutang, tidak bisa membayar hutangnya, keluarga juga nggak punya uang untuk membayar hutang si mayit ini, kira-kira ini tanggung jawab siapa hutang ini? Nah, sebenarnya sebagaimana nanti dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan bahwa setelah ini, kurang lebih redaksinya, setelah ini maka hutang bagi si mayit itu menjadi tanggung jawab kami. Maknanya menjadi tanggung jawab negara pada waktu itu. Maka yang bertanggung jawab sebenarnya untuk melunasi hutang-hutang si mayit yang keluarganya nggak punya uang untuk membayar, itu adalah tanggung jawabnya negara. Dulu diambilkan dari kas negara. Nah, sekarang Bapak Ibu ngapunten nggih, kalau misalnya negara, ya otomatis kan Pak Presiden kan. Nah, masa kok langsung turun langsung kan nggak mungkin. Diturunkan lagi ke Pak Bupati, gitu ya. Pak Gubernur, ya. Nggak mungkin. Berikutnya lagi Pak Bupati, nggak mungkin juga. Pak Camat, ya misalnya. Nggak mungkin juga karena terlalu jauh jaraknya. Kepala desa. Kalau desa nggak mungkin lagi. Nah, terakhirnya ke Pak RT. Maka sebenarnya kalau ada mayit, ada orang meninggal dunia masih punya hutang dan keluarganya nggak bisa membayar hutang, itu tanggung jawabnya sinten? Pak RT, ya, Pak. Pak RT. Untuk itu biasanya ada uang kas atau uang yang digunakan untuk kematian, ya, warga dan seterusnya. Ya, termasuk kalau utangnya banyak, ini tanggung jawabnya negara sebenarnya. Iya. Iya. Nah, jadi ada yang namanya Baitul Mal dulu, ya, kas negara. Ini yang digunakan salah satunya adalah untuk membiayai atau untuk membantu orang-orang yang punya hutang padahal dia sudah meninggal dunia. Supaya apa? Dia terbebas dari hutang tadi. Ya, supaya terbebas dari hutang tadi. Ya. Atau mungkin ya bisa diambilkan dari donasi-donasi, diambilkan dari sodako infak orang-orang yang mampu dalam rangka untuk melunasi hutang si mayit supaya tidak ada tanggungan hutang ketika meninggal dunia. Dan ini saking pentingnya hutang, ya Bapak Ibu, ya. Jadi sampai meninggal pun hutang itu dibawa sampai meninggal, gitu ya. Karena terus akan ditagih. Bahkan tadi Nabi nggak menyolatkan jenazah orang yang masih punya hutang. Jika sebaliknya bagaimana? Tribun. Ini maksudnya mayat itu kebetulan dia meminjamkan pada orang lain. Itu hukumnya gimana? Keluarganya itu bisa nagih pada gitu maksudnya? Iya. Oke, kalau misalnya si mayat ini punya piutang, ya, punya uang yang dipinjamkan kepada orang lain, maka status dari piutang ini nanti masuk sebagai harta waris. Dan ahli waris boleh menagih, ngurus istilahnya, ya. Selama tadi misalnya dia punya bukti catatan atau mungkin catatan atau kwitansi dan seterusnya, ya. Maka piutang ini nanti menjadi bagian dari harta waris. Ya, tentu nanti ada bab waris sendiri setelah dikurangi untuk biaya mayit, ya, biaya jenazah dan seterusnya. Sudah dikeluarkan untuk utang-utangnya dan seterusnya, maka baru nanti ditetapkan sebagai harta waris. Jadi piutang itu nanti masuk kategori harta waris. Harta waris, gitu.